Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita awali perkuliahan pangan dan gizi pada kali ini, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan pangan dan gizi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan karbohidrat. Jadi pertama kita akan mempelajari sumber-sumber dari karbohidrat. Jadi karbohidrat dalam bahan pangan, terutama nabati, itu bisa berbentuk gula sederhana, begitu ya. Kemudian heksosa, pentosa maupun karbohidrat dengan berat molekul yang tinggi. Jadi ini heksosa, pentosa ini berat molekulnya lebih rendah, begitu. Sementara yang tinggi adalah pati, pektin, selulosa, dan lignin yang kita kenal sebagai polisakarida. Kemudian selulosa, ini sering sekali kita temui di tanaman sebagai penyusun dinding sel tanaman. Kemudian karbohidrat dalam bahan makanan lainnya adalah glukosa dan fruktosa yang banyak terdapat pada buah-buahan. Kemudian gula tebu atau gula pasir yang sering kita gunakan sehari-hari itu merupakan disakarida atau sukrosa. Kemudian laktosa ini terdapat pada air susu, kemudian bahan-bahan lain seperti oligosakarida terdapat pada pati dan roti. Kemudian polisakarida lain, ya, terutama adalah pati, ini terdapat pada umbi-umbian, ya, leguminosa atau kacang-kacangan dan serealia. Kemudian ketika kita bicara buah-buahan, ya, kandungan pati dalam proses pematangan itu nanti akan berubah, ya, dari pati, ya. Sebelumnya pati, kemudian seiring berjalannya waktu semakin matang menjadi gula-gula produksi yang akan menimbulkan rasa manis, ya, terutama glukosa dan fruktosa. Kemudian sumber karbohidrat utama bagi kita itu serealia dan umbi-umbian, ya. Kemudian pada hasil ternak itu terdapat glikogen, ya, yang biasanya terdapat pada jaringan otot dan hati. Kemudian kita beranjak ke jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat ini dibedakan menjadi 3, ya. Yang pertama adalah monosakarida, kemudian oligosakarida, dan polisakarida. Kita akan melihat satu persatu dari ketiganya. Kita lihat yang pertama adalah monosakarida. Jadi monosakarida itu merupakan komponen karbohidrat yang paling sederhana, ya, di mana namanya itu bergantung dari gugus fungsional yang dimiliki dan letak gugus hidroksilnya. Kemudian kalau dia mengandung hanya satu gugus aldehid, kita sebut sebagai aldosa. Kemudian kalau satu gugus keton, kita sebut sebagai ketosa. Kemudian monosakarida itu ada yang punya 6 atom karbon, kita sebut sebagai heksosa, berasal dari kata heksa, yaitu 6, ya, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa, dan juga 5 atom C yang kita sebut sebagai pentosa, berasal dari kata penta, ya, silosa, arabinosa, dan ribosa. Ini sebagai contoh struktur dari glukosa, ya. Jadi ada cincin C-nya jumlahnya 6, begitu, ya, yaitu heksosa, ya, di mana tiap dari atom karbon nanti dia mengikat hidrogen, OH, ataupun senyawa lain. Kemudian yang kedua itu adalah oligosakarida, ya. Oligo itu artinya beberapa. Oligosakarida ini gabungan dari 2 sampai 8 monosakarida, tetapi literatur lain juga ada yang menyatakan 2 sampai 10, begitu, ya. Ininya lebih dari 1. Jadi kalau dia terdiri dari 2 molekul itu kita sebut sebagai disakarida, sedangkan kalau dia terdiri dari 3 molekul kita sebut sebagai trisakarida.
Contoh dari disakarida, sukrosa atau gula pasir itu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Ya. Kemudian laktosa yang terdapat pada air susu hewan, ya, itu galaktosa dan glukosa. Ya. Kemudian maltosa itu adalah 2 glukosa. Itu untuk disakarida. Kemudian untuk yang trisakarida, contohnya adalah rafinosa. Ya. Itu terdiri dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Verbascosa, ini terdiri dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Ya. Contoh lainnya lebih banyak lagi. Ya. Ini saya sampaikan beberapa saja. Baik, kemudian ikatan antara 2 molekul monosakarida itu kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Ya. Jadi gugus hidroksil dari atom C nomor 1 dengan gugus hidroksil dari atom pada molekul gula yang lain. Jadi bisa 1,4 ataupun 1,6. Ya, sebagai contoh ini ya, kalian bisa melihat ya, sukrosa itu adalah glukosa dan fruktosa. Ya, di mana glukosa ini ya, dia nanti akan berikatan dengan fruktosa, jadi dia ikatannya glikosidiknya 1,2 gitu ya. Sementara kalau laktosa itu ikatannya glikosidik 1,4 begitu. Kemudian maltosa juga ikatan glikosidiknya 1,4 ya. Nanti akan lebih detail lagi kita pelajari ketika kita belajar pati ya, di mana di sana ada amilosa dan amilopektin. Amilosa nanti ikatannya alfa 1,4, amilopektin bercabang ya alfa 1,6. Kemudian sukrosa atau kita sering menyebutnya sakarosa gitu ya, itu merupakan komponen atau sumber karbohidrat atau jenis karbohidrat yang banyak terdapat pada tebu begitu ya, bit, siwalan dan kelapa kopior ya. Kalau misalkan di negara subtropis mereka tidak punya tebu ya, mereka menggunakan ini biasanya ya, buah bit ya, warnanya merah seperti ubi jalar itu, gitu ya. Kemudian ketika kita bicara proses pengolahan sirup, gula pasir, ya, kalau kalian lihat bahwa pembuatan sirup komponen utamanya adalah gula pasir, ya, kemudian air dan lain sebagainya. Jadi gula pasir atau sukrosa dilarutkan dalam air dan dipanaskan, nanti dia akan mengalami perubahan, ya, akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa dan fruktosa ini sering kita sebut sebagai gula invert. Ya, jadi gula invert itu apa? Produk hasil pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Gitu. Kemudian oligosakarida juga dapat diperoleh dari hasil hidrolisa. Ya, jadi hidrolisa polisakarida. Jadi polisakarida itu monosakarida yang terdiri dari banyak monosakarida, begitu ya. Jadi polisakarida rantainya panjang, kemudian hidrolisa menjadi oligosakarida. Ya. Bisa menggunakan enzim ataupun juga menggunakan asam. Ya. Jadi kalau dia menggunakan enzim amilase, dia nanti akan menghasilkan glukosa, maltosa, dan maltotriosa. Kemudian kalau dihidrolisa dengan transglukosidase akan dihasilkan suatu oligosakarida. Ya. Kalau kalian masih ingat, yang namanya enzim itu kerjanya spesifik. Ya. Jadi dia memotong rantai pati menjadi gula yang lebih sederhana. Ya. Kalau kalian pernah mendengar yang namanya dextrin, ya, dextrin itu merupakan salah satu contoh oligosakarida, ya. Jadi dia larut dalam air dan dapat mengikat zat hidrofobik. Jadi sering sekali dextrin itu digunakan sebagai food additive, ya, terutama untuk memperbaiki tekstur. Ya. Itu merupakan salah satu hasil hidrolisa dari pati. Kemudian jenis karbohidrat ketiga atau terakhir itu adalah polisakarida. Jadi seperti tadi yang sudah sedikit saya singgung di slide sebelumnya ya, bahwa merupakan polimer molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang. Ya. Contohnya selulosa, ya, hemiselulosa biasanya untuk penguat tekstur ya. Kemudian pati ini yang paling sering kita jumpai ya.
dalam kehidupan sehari, dan lignin dan sebagai sumber pati yang lain, energi yang lain adalah glikogen. Saya kira itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang, salam sehat selalu. Kalau benar berasal dari Allah pemilik segala ilmu, kalau salah berasal dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.